Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman kelas etika profesi? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan tetap semangat. Nah, kita udah lama nih gak ketemu nih ya. Kali ini saya akan menyampaikan materi pertemuan ketiga dan keempat, digabung aja ya, gak lama-lama kok, sebagai pengganti pertemuan di kelas ya. Jadi kita menggunakan fasilitas video di YouTube sebagai kelas online ya. Pembahasan pertemuan ketiga itu tentang hak kekayaan intelektual, suatu pengantar, dan keempat kita di pertemuan keempat kita hubungkan dengan desain grafis ya. Oke ya, kita mulai ya. Dimulai dulu dengan konsep haki. Jadi banyak mahasiswa yang belum tahu tentang hak kekayaan intelektual, menganggap bahwa apapun karya dari DKV itu masuknya adalah paten. Itu salah ya, konsep itu adalah salah. Karena paten itu bukan punyanya anak DKV. Jadi saya akan jelasin nanti apa sih yang bedain antara hak cipta, paten, dan lain-lain. Jadi hak itu banyak turunannya. Oke, haki. Apa fungsinya haki? Haki tujuannya adalah melindungi hal-hal yang berhubungan dengan penerapan ide informasi yang memiliki nilai komersil. Haki adalah kekayaan pribadi yang dapat diberlakukan seperti kekayaan lainnya. Maksudnya apa? Seperti kekayaan lainnya, seperti tanah, seperti bangunan, seperti emas, atau harta-harta yang lain. Jadi itu sama kalau dia punya nilai komersil. Haki berhubungan dengan benda berwujud dan tidak berwujud. Maksudnya apa? Berhubungan dengan berwujud. Kalau dia masih bentuk ide, ya, itu bisa nggak didaftarkan? Bisa, itu bisa. Jadi misalnya begini, hak berwujud. Kamu tahu tongsis ya, atau selfie stick. Jadi saya pernah dapat ceritanya dari orang haki di Kuningan ya, kan yang kalau kita mengurus haki itu dari kita mengajukan, mendaftarkan hak cipta kita ke kantor, ke kantor Direktorat Hukum dan HAM yang ada di Jalan Kuningan Jakarta itu ya. Kita tuh datang ke situ dan mengajukan. Nah, di situ ada namanya Mas Erik, dia cerita bahwa sebetulnya konsep selfie stick itu pertama kali adalah dilontarkan oleh orang Indonesia. Nah, dia tuh nggak didaftarin dulu konsepnya dalam bentuk apa, didaftarin aja dalam bentuk foto, tulisan, dan segala macam. Tapi yang dilakukan pertama kali adalah dia cari supplier yang bisa memperbanyak produknya. Dia lempar ke satu negara. Kamu tahu apa yang terjadi? Sama produsen itu diperbanyak dan diambil hakinya. Nah, rugi kan? Jadi walaupun cuman ide, digambar gitu ya, belum jadi produk, itu bisa didaftarin. Nah, jadi gitu. Jadi berhubungan dengan hak yang berwujud dan tidak berwujud. Konsep haki. Hak cipta adalah hak eksklusif bagi siapapun, bagi penciptanya, untuk mengumumkan dan memperbanyak ciptaannya dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, antara lain terdiri dari buku, program komputer, ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis, serta hak terkait dengan ciptaannya itu. Penyanyi atau penari yang kegiatannya direkam terkait hak cipta. Nah, di sini udah jelas banget nih. Jadi, kalau orang kayak kita, desainer grafis, punya karya, nah karya kita itu masuknya ke dalam hak cipta. Ya, jadi di dalam hak kekayaan intelektual itu ada beberapa jenis. Pertama adalah hak cipta. Gitu ya. Tadi tuh hak cipta, hak eksklusif untuk memperbanyak, mengumumkan ciptaannya. Aturannya, di berbagai negara hak cipta berlaku selama 50 tahun sampai selama 50 tahun setelah dia meninggal. Jadi maksudnya setelah didaftarkan dan 50 tahun sampai meninggal. Aturannya adalah Undang-Undang Hak Cipta. Untuk apa dilindungin? Satu, supaya melindungi hak alami. Kenapa? Contohnya warisan budaya. Ya. Kita udah sering dengar deh, ada budaya Indonesia dan
yang misalnya diklaim sama pihak lain. Nah, Indonesia kan punya banyak kepulauan, setiap pulau tuh punya banyak etnik gitu ya. Nah, etnik ini punya budaya-budaya masing. Nah, itu kalau nggak dilindungin, tentu aja yang rugi kita sendiri. Jadi didaftarkan. 2, perlindungan reputasi. Misalnya begini contohnya, Coca-Cola itu adalah brand yang udah punya reputasi internasional, udah lama brandnya. Kalau nggak dilindungi, kalau nggak didaftarkan nama brandnya, itu bisa-bisa diambil orang. Nah, itu maksudnya, tujuannya adalah untuk melindungi. 3, dorongan imbalan dan inovasi. Contohnya apa? Misalnya penulis buku, pengarang, komikus, investor, dan lain-lain. Selama dia bukunya dicetak ulang, orang masih banyak yang beli, terusnya penjualannya bagus, dia masih akan dapat hak apa? Hak royalti misalnya ya. Selanjutnya, tidak semua ciptaan dilindungi haki, hanya ciptaan yang diatur oleh undang-undang. Jadi nggak semuanya, patokannya tadi ya, undang-undang hak cipta. Kritik. Nah, tapi haki juga ada kritiknya nih. Pertama, haki dianggap monopoli. Kenapa? Gara-gara ada haki menyebabkan harga produk tinggi. Apa contohnya? Contohnya adalah misalnya video atau lagu yang original. Nah, kalau misalnya kita mau beli lagu original, kita biasanya download dan terus kita bayar, ataupun kita misalnya beli CD-nya yang original. Itu bikin harga tinggi gitu ya. Itu dikritik. Gimana kalau orang menikmati tapi nggak punya uang gitu ya. Kritik yang kedua, penundaan terhadap manfaat ciptaan. Jadi begini. Jadi kalau misalnya orang punya menguasai hak cipta, dia juga berarti punya hak untuk kapan mengeluarkan produk tersebut atau membatasi produk tersebut. Misalnya begini, kamu tahu nggak siapa yang punya hak terhadap lampu pijar? Yang punya hak terhadap lampu pijar, lampu yang kita pasang di rumah kita untuk menerangi ruangan, itu adalah General Electronic. General Electronic ini miliknya Thomas Alva Edison ya. Nah, jadi semua lampu bohlam kayak lampu neon itu hak patennya ada di GE. GE yang punya kuasa berapa banyak dikeluarin dikeluarkan produknya terhadap masyarakat gitu. Jadi misalnya dia misalnya mau menunda mengeluarkan lampu bohlam. Nah, itu terserah dia gitu. Itulah kritiknya. Jadi dialah yang pegang kuasa. 3, jika haki benar-benar ditegakkan, maka akan berakibat pada mahalnya turunan produk haki. Misalnya tadi ya buku, film, dan lain-lain. Latar belakang hukum haki. Kalau di Indonesia, latar belakang hukum haki yang pertama adalah hukum Belanda. Karena kan kita dijajah sama Belanda tuh. Nah, Belanda pernah menjadi anggota dalam Konvensi Paris dan Konvensi Bern atas nama daerah jajahannya. Kedua, Undang-Undang Dasar 45. Ketiga, pada tahun 1982, Indonesia baru memiliki Undang-Undang Hak Cipta sendiri. Tahun 85 terjadi pengutukan terhadap Indonesia karena membajak kaset. Jadi waktu itu ceritanya begini. Ada grup musik internasional datang ke Indonesia, kemudian dia perform, dia konser, lalu lagi konser, suara dari konsernya itu direkam sama perusahaan. Nah, grup itu pulang ke negaranya, maka beredarlah rekaman suara konser tanpa sepengetahuan si grup dan manajemennya. Akhirnya marah dunia internasional, ikut-ikut mengutuk bisa-bisanya. Nah, itu karena terjadi kejadian itu, akhirnya Indonesia mengalami perubahan terhadap undang-undang hak cipta. Tahun 92 dirombak. Nah, salah satunya adalah desakan dari Amerika Serikat. Tahun 1989 Indonesia mengesahkan undang-undang hak paten, undang-undang paten. Ya, tahun 1961 Indonesia mengesahkan undang-undang merek. Haki di bawah TRIPS antara lain: 1. Hak cipta, 2. Merek atau trademark, 3. Paten, 4. Desain industri, 5. Desain tata letak sirkuit atau layout design of integrated circuits, 6. Rahasia dagang, 7.
varietas tanaman. Sekarang, apa sih hubungannya haki dengan pembangunan Indonesia? Haki memiliki manfaat untuk pembangunan Indonesia. 1, meningkatkan posisi perdagangan, karena sekarang udah begitu orang mikirnya. Jadi kalau dianggap negaranya nggak peduli, artinya undang-undang dianggapnya nggak kredibel gitu. Jadi makanya meningkatkan posisi perdagangan termasuk reputasi negara tersebut. 2, mengembangkan teknologi, karena merasa dilindungin hak-haknya, maka akhirnya orang jadi semangat untuk menelurkan ide-ide baru. 3, haki mendorong perusahaan untuk dapat bersaing secara internasional, karena keputusan internasional udah kayak begini, ya udah pakai haki-hakian gitu ya. Kamu lihat aja deh sekarang kayak YouTube itu udah media yang cukup saklek terhadap pelanggaran haki. Misalnya kayak kasus yang kemarin tuh calon sarjana, ketika dia ketahuan ambil thumbnail orang, ambil konten orang, udah nggak ada ampun, abis ya channelnya, bukan disuspend lagi, di take down, mati channelnya. Nah itu artinya seluruh internasional udah kayak begitu, mengutuk kalau ada yang ambil punya orang, video punya orang dan segala macam. Dengan catatan tanpa izin ya, ambil tuh artinya tanpa izin. Haki dapat mengembangkan sosial budaya. Haki dapat menjaga reputasi internasional, kepentingan ekspor. Ya tadi karena seluruh dunia sekarang udah peduli dengan hak cipta, hak intelektual, property and right. Nah, kita kembali lagi nih. Tadi kan jenis-jenis haki di dalam TRIPS itu ada hak cipta, paten ya. Sekarang kita bahas satu-satu. Hak cipta tadi sudah disinggung di awal. Tujuannya adalah melindungi ciptaan para pengarang, artis, musisi, dramawan, pemahat, programmer komputer dan sebagainya. Dasarnya adalah ide. Jadi, ketika kamu beli buku, hak kita adalah hanya menyimpan dan meminjamkan. Kita nggak boleh memperbanyak, gitu. Apalagi habis diperbanyak dijual lagi, nggak bisa. Jadi ketika kita beli buku, cuman haknya menyimpan dan meminjamkan. Menurut konvensi Bern, yang tergolong dalam hak cipta ada apa aja? Nah ini nih, kita desainer grafis katanya dapatnya hak cipta, benar nggak sih? Nah ini menurut konvensi Bern loh ya, tahun 1886. Yang masuk ke dalam hak cipta adalah 1, karya tulis, buku, laporan. 2, musik. 3, karya-karya drama, sandiwara, koreografi dan lain-lain. 4, karya seni rupa seperti lukisan, gambar dan foto. 5, karya arsitektur. 6, sinematografi seperti film dan video. 7, karya adaptasi dan terjemahan. 8, koleksi ensiklopedia dan antologi. Antologi itu artinya kumpulan tulisan-tulisan. 9, masa berlakunya selama pencipta masih hidup dan 50 tahun setelah pencipta meninggal. Nah, saya bikin video walaupun cuma slide doang ditambahin sama voice, ini bentuknya adalah hak cipta. Gitu. Makanya masuknya lebih aman YouTube. Supaya apa? Ya, supaya terlindungin. Ya. Fair dealing, namun demikian masih memberikan celah. Haki masih memberikan celah gitu ya, nggak saklek-saklek amat. Yang disebut dengan fair dealing. 1, untuk kegiatan pendidikan, menulis karya ilmiah, menyusun, penulisan kritik dan segala macam, itu boleh loh. Kita bukannya curang ya, fotokopi. Nah, tuh dia fotokopi buku, di fotokopi gitu. Itu karena untuk urusan pendidikan. Apalagi di Indonesia buku-buku mahal ya. Kalau kayak di India itu kampus kerjasama sama penerbit-penerbit. Jadi kontennya misalnya dari Inggris, tapi sama kampus diusahakan pakai kertas yang murah segala macam. Jadi harganya bisa lebih murah itu kalau di India ya. Tapi kalau di sini kan nggak kayak begitu ya, aturannya beda lagi. Jadi kita fotokopi, banyak fotokopi. Mau kampus gede, mau kampus yang bagus, itu fotokopi gitu. Itu masih dianggap sebagai penggunaan wajar atau fair dealing. 2, keperluan pengadilan. Untuk keperluan pengadilan, ini boleh. Keperluan ceramah pendidikan, ya intinya yang buat pendidikan tuh masih boleh lah fotokopi. Keperluan menunjukkan pementasan
yang non komersial. Nah, untuk yang non komersial juga boleh. Oke. Apa nih pelanggarannya? Pelanggarannya kalau dilanggar ya Undang-Undang Hak Cipta ini pasal 72 paling sedikit 1 juta maksimal 5 miliar. Nah, loh ya. Banyak banget. Oh iya ya, ini saya ambil bahan ini dari buku Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar. Penulisnya Tim Lindsay, Eddie Damian, Simon Butt, Tommy Surya Utomo. Oke, kita lanjut ya. Sekarang merek. Merek atau kita kenalnya brand ya. Merek adalah gambar nama yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi suatu perusahaan di pasaran. Jadi kan kalau kita belajar merek, salah satu fungsi merek adalah sebagai identitas ya. Nah, itu mirip nih sama undang-undang yang sudah tertulis ya. Merek itu harus didaftarkan dalam daftar umum merek. Definisi merek menurut Undang-Undang Merek Nomor 15 2001 Pasal 1 Ayat 1. Merek didefinisikan sebagai tanda yang terdiri dari gambar, nama, huruf, kata-kata, angka-angka, susunan. Nah, itu bisa dilihat sendiri nanti ya. Jangka waktu dilindungi selama 10 tahun dari tanggal penerimaan selama diperpanjang 10 tahun lagi. Perpanjangan dilakukan minimal 12 bulan sebelum berakhir. Jadi kita daftarin sekarang, harus didaftarkan lagi ketika 9 tahun kemudian gitu ya. Ini kalau baca bukunya nih ada satu kasus ya. Kasus yang orang gara-gara tidak memperpanjang akhirnya mereknya diambil pihak lain. Ini pernah ada. Kalau terjadi pelanggaran merek yaitu pasal 83, kisaran hukumannya adalah dari 200 juta sampai 1 miliar dan 1 sampai 5 tahun penjara. Nah, sekarang paten dan rekayasa genetika nih. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atau penemu atas hasil investasinya di bidang teknologi untuk selama waktu tertentu, melaksanakan sendiri invensinya dan memberikan persetujuan pada pihak lain untuk melaksanakannya. Nah, jadi biasanya paten itu terkait dengan bidang-bidang teknologi atau peralatan-peralatan. Kayak yang tadi saya bilang ya, Thomas Alva Edison, dia dapatnya paten. Ngomong-ngomong, ada yang tahu nggak Thomas Alva Edison punya berapa jumlah paten? Berapa ya? Banyak banget. Ya, dia tuh punya banyak sekali. Nah, tapi Bu, orang desain bisa nggak sih punya paten? Saya kebetulan pernah ikut workshop paten. Saya mengajukan paten, saya pernah. Tapi bukan pada alatnya. Jadi saya mengajukan metodenya. Jadi metode waktu itu saya, Mbak Bu Yayah dan Pak Anto, kita pernah penelitian bareng bikin kain multifungsi. Nah, yang kita mau patenkan adalah bukan kainnya, tapi metode lipetannya. Nah, itu dia. Itu ternyata boleh, bisa kalau kayak begitu ya bentuknya metode dan aplikatif, bisa diaplikasikan pada bidang maksudnya diaplikasikan pada berbagai bidang gitu ya, pada kehidupan kita di masyarakat itu bisa itu. Jadi salah satunya nggak cuma teknologi aja, tapi umumnya teknologi ya, tapi juga pada metode yang aplikatif. Desain industri dan perlindungan varietas tanaman. Desain industri. Nah, ini maksudnya adalah kreasi tentang bentuk, konfigurasi, komposisi garis, warna, gabungan, bentuk 3 dimensi. Nah, ini alat-alat juga bisa, mesin-mesin bisa, ya. Kerajinan, produk, barang bisa. Nah, terus jangka waktunya 10 tahun. Apa sih bentuk, kalau desain sirkuit, kamu tahu nggak desain sirkuit ini juga termasuk ya, desain industri itu. Desain sirkuit itu kalau misalnya kita bongkar radio itu kan ada papan kecil yang warnanya hijau tuh yang buat naruh resistor dan segala macam. Nah, itu adalah bagian desain sirkuit, itu dilindungin juga, bisa masuk ke hak kekayaan intelektual. Varietas tanaman tuh apa? Jenis-jenis tanaman. Nah, ini pernah juga ada cerita. Jadi di tanah Papua itu kan masih banyak wilayah yang belum terjamah sama manusia. Bukan tiba-tiba sih, ada
ini saya dapat cerita juga ya. Ada peneliti dari negara lain yang datang ke Papua, kemudian meneliti di situ dan dia menemukan varietas tanaman baru. Menurut kamu, hak terhadap varietas tanaman itu jatuhnya kepada peneliti atau negara yang bersangkutan? Jatuhnya pada peneliti. Jadi kalau misalnya yang neliti adalah warga negara Prancis, dibiayai semua penelitian sama orang Prancis, hak terhadap varietas penelitian itu di Perancis, ya. Jadi begitu. Masa Bu? Jadi Indonesia nggak dapat apa-apa dong? Dalam hal ini ya nggak dapat apa-apa, makanya penelitian itu mahal. Mana ada penelitian murah ya? Penelitian itu mahal, apalagi kalau rekayasa genetika, bioteknologi kayak gitu-gitu bertahun-tahun dikerjainnya, jadi mahal, makanya berharga, itu harus dilindungi gitu kan. Terus ini ada beberapa contoh kasus ya. Gimana Bu? Kalau kayak cover film Indonesia banyak yang kopas gitu, itu gimana? Nah, sejauh ini penyelesaiannya gitu, kalau kayak poster film, foto dan segala macam, itu memang bukan tidak ada sih, kalau mau dipidanakan bisa. Cuman kan kalau kita mau pidanakan berarti kita harus menyediakan waktu, uang, tenaga dan segala macam bolak-balik ke pengadilan. Dan itu banyak yang nggak memilih jalur itu gitu. Kayak misalnya waktu itu pernah Cherry Bell, ini ada foto Cherry Bell, dianggap mengikuti atau menjiplak. Nah tuh ya, menjiplak gayanya, gaya fotonya Girls' Generation. Ini sama SM Entertainment nggak diapa-apain gitu ya. Cuman fans-fansnya yang marah, fans-fans dari SNSD-nya yang akhirnya tuh sebel gitu. Jadi perangnya ya perang itulah ya, perang di antara netizen. Tapi tentu aja kalau kayak begitu ya rugi ya artisnya sendiri kan. Artinya begini, itu reputasi kan. Nah itu dia. Jadi tetap aja dirugikan gitu. Maksudnya kalau kita mengambil punya orang lain, itu bisa merugikan diri kita sendiri. Ya. Nah itu pertemuan ketiga. Kita lanjut dengan pertemuan keempat. Lalu gimana kalau di dalam hak cipta desain grafis kan ada istilah amati, tiru, modifikasi. Nih ini udah masuk pertemuan keempat ya. Aturannya sejauh mana sih kita boleh amati, meniru, modifikasi? Sebelum menjawab itu saya mau nanya dulu sama kamu semua. Misalnya teman-teman di sini punya desain, itu hasil pemikiran sendiri, maksudnya begini, yang betul-betul hasil pemikiran sendiri, perenungan dan segala macam, bagus, dapat apresiasi dari dosen maupun diikut sertain ke dalam lomba dan menang gitu ya. Dan suatu ketika karya teman-teman itu ada yang bikin dimodif sedikit warnanya, tapi bentuknya sama. Dan itu jadi brand logonya orang lain, komersil. Gimana perasaannya? Kesel, marah, tentu aja. Nah itulah perasaannya. Jadi kalau gitu pertanyaannya adalah sejauh mana kita boleh memodifikasi? Oke. Pertanyaan ini ada di slide pertama ya, tentang Nokia. Jika Nokia bangkrut, lalu perusahaan lain menggunakan nama dan simbol ini, bagaimana dalam pandangan Haki? Boleh nggak? Kalau Nokia tidak memperpanjang pendaftaran mereknya, bangkrut, benar-benar bangkrut gitu ya, nama Nokia boleh dipakai orang lain. Kalau dalam pandangan Haki, gitu. Kalau nggak diperpanjang. Tapi tentu aja yang namanya Nokia ini punya reputasi. Orang yang make nama Nokia juga harus siap-siap menanggung image Nokia sebelumnya. Jadi tetap punya konsekuensi. Sekarang lihat nih gambar-gambar berikut. Tuh mirip banget, ya nggak? Cuma beda di warna, cuma beda di apa lagi nih? Bayang-bayang begitu ya. Ini gimana? Ini adalah modifikasi atau apa? Lagi nih, tuh bedanya di
warna dan ketebalan love-nya aja ya. Padahal ini maksudnya blackburn, B, huruf B, ini love barrow ya. Tapi mirip, ngadepnya juga mirip ya, menghadapnya gitu di sebelah kanan. Lagi, nah ini dia nih, tangan 3 sedang membentuk lingkaran, sama. Bedanya tadi ya warna doang. Ini modifikasi apa, meniru apa, menjiplak apa gimana ini? Oke. Ada pernyataan yang menarik dari Mike Davidson, pendiri CEO Newsvine. Dalam logo desain, ada pendapat pesimis yang mengatakan semua sudah pernah dilakukan mendekati kenyataan. Hanya desainer yang sangat kreatif dan tentunya bijaksana yang bisa tetap berdiri tegak di tengah dunia yang penuh dengan kesamaan ini. Nah, itu dia ya. Saya suka banget pendapat ini. Dia bilang bahwa hanya orang pesimis yang bilang ini udah pernah, ini sama gitu. Itu pendapat orang pesimis menurut Mike Davidson. Tapi bukannya nggak ada celah, masih ada celah, masih ada kesempatan untuk berdiri tegak dalam dunia yang sama ini. Ini juga ada kasus menarik yang dilakukan oleh Starpreya Coffee. Mirip logonya sama Starbucks. Siapa nih Starpreya? Starpreya adalah gerai kopi yang ada di Korea Selatan, dibuka tahun 2003. Sementara Starbucks itu berdiri tahun 71 dan mulai beroperasi di Korea Selatan tahun 99. Ya tentu aja duluan Starbucks. Kira-kira menurut kamu yang terinspirasi dengan logo ini yang bulat hijau gini, Starbucks ngikutin Starpreya apa Starpreya ngikutin Starbucks? Ya udah kan, udah bisa jawab. Lagi ya, kalau di Indonesia nih logo Garuda, banyak banget. Hampir beberapa perusahaan besar yang kita tahu menggunakan logo burung Garuda. Dan menghadapnya juga mirip gitu ya. Menghadapnya mirip. Ini gimana nih? Modifikasi atau apa? PT Pos Indonesia sama Garuda logonya tuh mirip-mirip ya. 1, 2, 3, 4, 5 tuh. Garisnya juga ada 5. Meniru versus membajak. Sekarang kita bahas tentang apa bedanya meniru dan membajak. Menurut pasal 15, pengambilan bagian yang paling substansial dan khas yang merupakan ciri dari ciptaan, itu namanya meniru. Meniru itu jadinya pengambilan bagian yang paling substansial dan khas dari ciptaan. Persamaannya, keduanya dilakukan tanpa izin. Ya kalau izin beda lagi ya. Perbedaan, menjiplak berarti memperbanyak karya, tetapi diakui sebagai karya diri sendiri. Sedangkan kalau membajak, udah diperbanyak, diakui sebagai diri sendiri, terus apa tuh? Ya udah dijual belikan. Dia mengambil keuntungan dari situ. Gitu. Yang manakah ide? Misalnya kamu dengerin lagu, terus ada yang sama refnya. Mana yang yang sama tuh yang mana? Apakah temanya irama, warna, garis? Irama misalnya. Nah, irama itu adalah yang substansial. Oke, kita balik lagi ke Starpreya. Mana yang paling substansi dari logo Starpreya dan Starbucks? Kalau misalnya bayangkannya begini. Kalau dua logo ini dijadikan misalnya signage di pinggir jalan. Sign system di pinggir jalan ya, dicetak besar pakai lampu gitu, neon sign segala macam. Yang paling kelihatan orang dari jauh itu apanya? Warna hijaunya ya. Nah, warna hijaunya itu adalah dianggap substansial. Tapi hijaunya udah nggak ada Bu sekarang, adanya hitamnya aja. Iya karena banyak diambil orang itu jadinya sekarang udah berubah Starbucks. Ya, tapi menarik ya kalau dirubah begitu, artinya orang juga susah ngikutin ya. Oke, kita lanjut. Nih, ada pertanyaan, kamu jawab ya. Seorang fotografer majalah mengambil foto. Siapakah pemilik hak cipta dari foto itu? Apakah fotografernya ataukah modelnya?
Seorang creative director membuat TVC. Siapa yang menjadi hak cipta dalam iklan tersebut? Apakah creative director? Apakah bintang iklannya? Apakah orang yang menyewa atau agensinya? Nah, ini menarik juga. Saya ambil dari belajarkreatifacebook.com. Eka Sofyan Rizal, dosen praktisi yang juga ketua FDGI, mengatakan seperti gini nih. Tiap desainer yang berkompeten, dalam hal ini kreatif director dari sebuah tim desain, boleh saja mengakui karya hasil desain tersebut sebagai bagian dari karyanya. Akan tetapi, tentang kepemilikan hak cipta dari desain tersebut otomatis dimiliki oleh kantor atau studio, atau jika dia berdiri sendiri, ataupun dapat berpindah tangan kepada klien yang memberikan pekerjaan. Nah, begitu teman-teman. Jadi, kalau kita adalah bagian dari produksi TVC, iklan dan segala macam, kalau di awal kontraknya bilang bahwa kita hanya bekerja gitu ya, ya udah hak ciptanya, kepemilikan haknya adalah yang mengontrak kita, yang membiayai seluruh produksi itu. Terus Bu, kalau fotografer gimana? Fotografer yang punya biasanya adalah medianya, majalahnya. Atau misalnya kalau itu buat majalah ya, gitu. Atau misalnya kalau buat web ya webnya yang punya hakinya gitu. Terus kitanya siapa? Kitanya gimana Bu? Kalau kitanya kalau bukan kita yang punya agensi ya berarti ya kita nggak punya hak cipta itu gitu. Kalau modelnya gimana? Model juga enggak, kecuali modelnya yang membiayai. Kan misalnya foto keluarga maunya semuanya, nah itu bisa dia yang bayar ya, bisa yang dia yang punya gitu hak ciptanya untuk keluarga. Oke, hak cipta ternyata tujuannya sebetulnya bukan untuk membatasi kreativitas, justru ia sangat bermanfaat untuk menyuburkan kreativitas, menghindari pengulangan ciptaan, dan mendukung untuk berkembangnya sikap saling menghargai antar sesama pencipta, sehingga diharapkan kualitas ciptaan dan pencipta semakin berkembang. Jadi ada 3 poin penting dalam hal ini. Kalau ngomongin hak cipta, ada pencipta, hak cipta, dan ciptaan. Ya. Gitu. Oke teman-teman, sampai di sini lainnya bisa bisa dibaca materinya. Nanti kalau ada pertanyaan di forum kita bisa ketemuan di WAG ya, grup. Silahkan dilontarkan pertanyaan apa yang mau dijadikan bahan diskusi. Oke, terima kasih atas kesempatan dan kesediaan waktunya. Stay strong, stay healthy, di rumah aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.